Pangeran Cikias gemetar ketakutan, Angelina Sondah bebas, auto direkrut Mercy agar nggak koar-koar. Pertama saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak terpuji, tidak patut untuk ditiru, tidak patut untuk dicontoh, dan saya sangat menyesal. Saya berterima kasih kepada Allah yang sudah menampar saya hingga saya harus membayar bertahun-tahun dibina di dalam penjara. Pas tanggal 3 Maret ini menjalani cuti menjelang bebas, tapi masih ada kewajiban, artinya kewajiban untuk melapor ya, nah, itu di Bapas. Kemudian selama menjalani cuti menjelang bebas, ya beliaunya yang bersangkutan harus mengikuti peraturan-peraturan, artinya tidak boleh ada pelanggaran hukum, tidak boleh sesuatu yang meresahkan masyarakat. Tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak melakukan hal yang sama. Dan tentu KPK berharap para mantan narapidana korupsi tersebut juga dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa efek jerah dari hukuman akibat korupsi itu nyata adanya. Angelina Sondah resmi dinyatakan bebas dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Rabu 3 Maret 2022. Istri mendiang aktor Adji Massaid itu keluar dari lapas dengan pengawalan petugas. Angelina Sondah keluar pukul 6.22 WIB dengan mengenakan blazer berwarna pink dan membawa tas berwarna coklat. Begitu keluar, perempuan yang juga akrab disapa Angie ini mengucapkan syukur atas kebebasan dirinya. Kata Angelina Sondah, "Alhamdulillah saya sudah dinyatakan bebas. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia setelah perbuatan saya tidak patut ditiru, dicontoh. Saya sepenuhnya menyesal," kata Angie sambil menangis di hadapan para awak media yang menunggu. Seperti yang diketahui, Angelina Sondah mendekam di balik jeruji besi sejak 27 April 2012 atas kasus anggaran Wisma Atlet yang menyeret nama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 107 PK/Pit.Sus/2015, Angelina Sondah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta US dollar, subsidiar 1 tahun penjara. Angelina Sondah disebut telah membayar denda 8,8 miliar rupiah, namun ia harus menjalani kurungan 4 bulan 15 hari karena tak bisa membayar sisa uang pengganti sebesar 4,5 miliar rupiah. Selama menjalani pidana penjara, Angelina Sondah mendapatkan remisi dasawarsa sebanyak 3 bulan. Remisi dasawarsa ini juga diberikan kepada seluruh narapidana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa proses pengeluaran Angie dilakukan dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah Angelina Sondah akan juga kembali direkrut oleh Demokrat? Nasib yang sama yang diperoleh Andi Malarangeng ataupun Andi Arief, yang satu mantan napi korupsi dan satunya tukang nyabu. Apalagi kalau dipikir, erat bukan kaitan antara Angie dan Andi Malarangeng berkutat pada kasus yang sama yaitu anggaran Wisma Atlet. Saya jadi kepikiran, Angelina Sondah tak perlu pusing-pusing mikir setelah keluar penjara mau cari kerja di mana. Karena yaitu tadi, seniornya yang mantan napi korupsi dan tukang nyabu aja dipungut lagi kok sama Mas AHY dan keluarga. Hahaha, jadi tenang saja Mbak. Jangan keluar-keluar dulu soal kasus yang dulu, tapi dengan syarat sang pangeran aman ya. Tapi jejak Mbak Angie ini agaknya suram kalau mau direkrut Mercy. Karena janda ditinggal mati Adji Massaid ini yang kembali mengingatkan. Padahal setelah lama aman dan publik juga sudah nyaris lupa, Mbak Angelina mengonfirmasi bahwa sang pangeran terlibat dalam kasus yang menyeret dirinya, Nazarudin, dan kawan-kawan pimpinan Partai Demokrat. Kata Mbak Angie, kalau Pak Nazar bilang itu perintah Ketua Umum Anas Urbaningrum dan izin dari Pangeran. Kalau Pangeran saya mengetahui dari Pak Nazar, Pangeran itu Ibas. Kata Angelina Sondah. Kesaksian Mbak Angelina dengan menyebut Ibas terlibat menjadi tambahan yang patut diperhitungkan. Sebelumnya, pada tahap penyelidikan terhadap Yulianis, tertera nama Ibas, menerima 200.000 US dollar terkait Kongres Partai Demokrat.
Tak cukup sampai di situ, baik Julianis Nazarudin dan Anas Urbaningrum juga menyebut nama Ibas dalam kesaksian persidangan dan juga dalam BAP masing-masing. Jika KPK yang lama tak berani memproses Ibas setelah SBY tak lagi berkuasa dan KPK ganti formasi kepemimpinan, seharusnya Ibas bisa dipanggil, diperiksa, dan ditetapkan sebagai tersangka. Ataukah KPK yang baru juga peliharaan Cikeas? Berkaca pada ditetapkannya Anas Urbaningrum sebagai tersangka hingga terpidana, hampir 100% dakwaan KPK adalah hasil keterangan Nazarudin. Toh soal Ibas, Nazarudin juga sudah mengonfirmasi bahwa apa yang dikatakan Julianis memang benar. Logika sederhananya, jika Anas Urbaningrum sebagai ketua umum, Nazarudin sebagai bendahara, dan Angelina Sondag sebagai wakil sekjen, semuanya sudah dipenjara, apa iya Sekjen Ibas bisa tetap bebas menyiram pohon dengan baju lengan panjangnya? Kalau Ibas tak menyusul ke penjara, saya pikir itu akan jadi sangat lucu dan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah korupsi Indonesia. Anak presiden boleh korupsi dan tidak akan ada satupun yang berani mengusut atau walau sekedar dimintai kesaksiannya. Jika memang anak presiden di Indonesia boleh korupsi, sebaiknya diatur saja dalam undang-undang. Toh tak ada yang salah dengan komitmen fee. Tolong diatur juga berapa persen, semisal 5%. Jika lebih dari 5% barulah dianggap korupsi. Jika masih 5% ke bawah ya nggak masalah. Seperti sekarang ini, yang tidak terjerat hanya anak presiden, sementara lainnya sudah dipenjara. Bagaimana menurut Anda?